telepon, film, jam, waktu, dan terakhir kucing. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Sebenarnya setup baru ini tuh kelihatan clear sih di kamera ya, tapi agak ribet aku bawa laptop. Apakah aku harus beli satu meja lagi gitu ya di sini buat naruh laptop? Apa gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Soalnya kan aku kalau nge-review buku tuh pasti bikin dulu draftnya, dan memang nggak kayak langsung kayak orang-orang gitu ya, baca terus langsung review, baca terus langsung review. Kan aku nggak nganggur gitu, di rumah juga banyak kerjaannya ya, nyapu, yang ngepel, yang nyuci baju, nyuci piring, belum nyuci kucing, belum anak gitu kan ya, beres-beres mainan, beres-beres kasur dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau nggak bikin draft kayak gini, itu aku tuh lupa sama isinya. Nggak lupa sih, cuman kayak lupa gitu aku harus ngungkapin perasaan apa nih soal si buku ini. Tapi ya oke lah, kita langsung masuk aja ya ke videonya. Kelamaan nanti curhatnya. Jadi kali ini aku mau ngebahas sebuah novel bergenre realisme magis. Jadi kalau kalian yang suka dengan novel realisme magis, stay tune ya. Dan judulnya ini dia, Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama kamu semua, gimana nih jika kamu diminta untuk menghilangkan hal-hal berharga dalam hidup kamu hari ini untuk menyambung nyawa kamu esok hari? Gak usah nyambung nyawa deh, nyambung semangat gitu ya, atau nyambung duit lah. Kira-kira nih, hal apa yang akan kamu hilangkan dan apa dampaknya bagi hidup kamu? Nah, sambil kamu mikirin hal itu, mari kita masuk dulu ke pembahasan novel ini. Sekilas tentang novel Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Mungkin sebagian dari kamu udah tahu kalau novel ini sebenarnya udah terbit lama banget. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit baca sejak April 2020. Sekarang udah 2024, akhir lagi aku baru baca. Ketinggalan banget gak sih? Enggak lah ya. Nah, buku yang aku punya ini kebetulan cetakan pertama di bulan April 2020. Setelah aku cari tahu nih, judul aslinya sendiri adalah Sekai Kara Nekoga Kietanara. Ditulis oleh Genki Kawamura. Novel dari penulis Jepang yang berisi perenungan hidup ketika seseorang diberikan keajaiban untuk menambah masa hidup satu hari yang ditukar dengan satu hal yang penting untuk dirinya. Tapi ada satu hal nih yang bikin aku penasaran. Kenapa ya judulnya ada kucing-kucingnya nih? Kenapa harus kucing gitu? Nah, setelah aku tanya-tanya nih sama Mbah Google, ternyata kucing adalah makhluk yang dihormati dan dipercaya memberikan keberuntungan dan hal-hal positif lainnya oleh masyarakat Jepang. Jadi pemilihan judul yang melibatkan kucing ini udah jelas akan memantik rasa penasaran dari si masyarakat Jepang. Kalau di kita kan kucing nggak begitu ya kalau bukan cat lovers. Tapi kalau di Jepang sendiri, kucing itu yang tadi dihormati dan dipercaya memberikan keberuntungan dan hal-hal positif lainnya. Jadi kebayang gak sih kalau sebagai masyarakat Jepang, kita dibuat mikir nih, jika kucing lenyap dari dunia gimana? Makanya wajar kalau si buku ini populer di Jepang, dan ini juga tertulis udah terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Jadi buku ini dipastikan sangat populer ya di Jepang dan juga populer di dunia karena sudah diterbitkan ke 14 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Masuk ke sinopsisnya. Ceritanya dimulai dari seseorang yang divonis terkena kanker otak stadium 4 dan umurnya udah gak lama lagi. Dia pulang ke rumah dengan perasaan frustasi karena kabar yang mengejutkan itu. Ya kebayang sih orang yang cuman mau periksa
Apakah dia kena flu atau cuman migrain, ternyata kena kanker stadium 4, ya gimana nggak shock gitu kan. Di rumah ternyata dia menemukan sosok yang mirip dengan dirinya sendiri, dan sosok tersebut mengaku sebagai iblis dan memberikan satu kesepakatan di mana dia bisa memperpanjang hidup 1 hari dengan menghilangkan satu hal dari hidupnya. Hal yang akan dihilangkan ini nggak bisa kita pilih sendiri karena itu tergantung si iblis, yang artinya si iblislah yang memilih hal apa aja yang akan dihilangkan dari dunia. Ada banyak pilihan sebenarnya, tapi yang benar-benar diminta sama si iblis adalah telepon, film, jam, waktu, dan terakhir kucing. Nah, gimana sih cara dia menghadapi si iblis ini? Benarkah dia, si karakter utama ini, menyetujui si iblis soal kucing yang akan dihilangkan dari dunia? Kita masuk ke review dari novel Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Tapi sebelum itu, gimana nih soal pertanyaan aku yang tadi? Apa kamu udah mikirin gimana kalau misalkan kamu diminta untuk menghilangkan hal-hal penting, hal-hal paling berharga dalam hidup? Mau gak sih kamu ngerelainnya atau ngehilangin benda itu atau hal itu? Tentu aja gak mau kan? Tapi kalau misalkan kepepet kayak si tokoh utama yang ada di novel ini, tentu bingung lah. Aku masih pengen hidup, tapi aku harus menghilangkan satu hal yang paling penting di hidup aku di dunia ini. Novel ini memang jadi perenungan bagi semua orang. Terkadang kita melupakan hal yang paling penting dan menggantinya dengan hal yang menurut kita sama pentingnya. Sesuai dengan perkataan dari ibu tokoh utama, seringkali orang akan merasa kehilangan setelah hal itu hilang. Ini juga yang dirasakan sama si tokoh utama di buku ini. Sebenarnya ada 4 hal yang diminta si iblis buat dihilangin, yaitu telepon, film, waktu, dan kucing. Dimana semuanya merupakan hal berharga bagi si tokoh utama. Tapi dia merenungi dan menyadari bahwa ada hal penting lainnya nih ketika satu persatu hal tersebut dilenyapkan si iblis. Nah, di sini aku akan bahas secara umum ya tentang apa yang ingin disampaikan penulis dalam novelnya. Kita masuk ke bagian pertama, telepon. Nah, memang betul kan telepon itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi sebenarnya kita lupa kalau telepon juga bisa menjauhkan yang dekat. Dulu di saat nggak ada telepon, kita kalau ngumpul ngapain sih kalau bukan ngobrol, bener nggak? Tapi kalau setelah ada telepon, apa yang kita lakuin? Main game, nonton. Di sekitarnya dianggap apa? Tembok, ya enggak? Tapi di buku ini sebenarnya bukan cuma hal itu sih. Lebih ke begini, di saat nggak ada telepon, kita tuh kan akan ngerasa gelisah lah terhadap orang yang kita sukai atau pacar kita gitu ya. Setiap harinya kita itu pasti akan mikirin, oh dia lagi ngapain ya? Lagi di mana, lagi sama siapa, dan ya memang kita tuh akan cenderung memikirkan hal-hal positif. Oh mungkin lagi tidur, oh mungkin sekolah, dan lainnya, dan memicu timbulnya rasa saling percaya itu. Bahkan nih ketika kita marah pun, kita cenderung akan memikirkannya dulu nih sebelum kita ngotot marah gitu. Gimana sih kalau misalkan nanti pas ketemu aku marah sama dia, terus ngomong hal kayak gini, hal kayak gitu, nanti respon dia kayak gimana? Bakalan sakit hati atau enggak ya? Atau aku harusnya ngomong kayak gimana gitu biar dia tuh nggak marah, nggak balik marah, dan bisa menyampaikan rasa kesalnya aku ke dia gitu, dan lain-lain. Tapi ketika komunikasi jauh lebih mudah, kita cenderung nggak mikirin hal itu, mengacuhkan empati dan langsung belak-belakan nih ngomong langsung. Telepon atau mungkin dipesan, dan itu yang memicu konflik. Ada quote nih, kita memperoleh kemudahan untuk menghubungi orang lain dengan cepat melalui telepon.
Tapi sebagai gantinya, kita kehilangan waktu untuk memikirkan atau membayangkan orang lain. Telepon telah merampas waktu untuk menimbun empati dari kita dan menguapkannya. Itu di halaman 84. Sekarang yang kedua, film. Nah, sebenarnya bagian ini tuh lebih ke hobi. Hobi juga terkadang kan menyita perhatian kita sampai melupakan hal-hal berharga di hidup kita. Kita terlalu fokus sama hobi kita, menikmati kesenangan dari situ, dan melupakan kesenangan dari hal lainnya. Bahkan ada yang sampai mengabaikan keluarga. Sebenarnya fenomena ini kalau di Jepang ini tuh lebih ke orang-orang yang melabeli dirinya sebagai otaku. Nih kalian pasti pernah dengar kan? Yang orang itu tuh fokus di kamarnya sendiri, bisa juga main game, bisa juga nonton. Pokoknya dia maunya udah aja di kamar, gak kemana-mana. Bahkan nih, dia itu sampai mengabaikan keluarga dan sampai mengabaikan dirinya sendiri, bahkan teman-temannya. Ada quote yang sebenarnya gak begitu masuk ke poin ini, tapi ini bagus banget. Aku bacain ya, ada 2. Jika dilihat dari dekat, hidup manusia itu tragedi. Tapi jika dilihat dari jauh, itu merupakan komedi. Itu yang pertama. Yang kedua, percuma memikirkan makna. Lupakan saja makna, hidup itu indah dan cemerlang. Bahkan hidup ubur-ubur pun punya makna. Ini quote cocok banget untuk orang yang lagi putus asa memang. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada jam. Kalau jam ini tuh bagian yang lebih menyoroti soal kebebasan. Nih, ada quote yang ngena banget menurut aku dari si iblis. Yang si iblis ini yang mendadak bijak ya. Nih ya. Soalnya kaum manusia salah sangka bahwa mereka memandang dunia apa adanya. Tapi nyatanya mereka memandangnya berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh manusia sesuai dengan kemauannya saja. Tanpa dipungkiri nih, hidup kita kan sehari-hari tuh diukur dengan jam ya. Berapa waktu yang bisa kita habiskan untuk me time misalnya. Atau berapa lama yang bisa dihabiskan untuk bekerja dan sebagainya. Hingga akhirnya nih semakin dewasa kegiatan kita kan semakin banyak nih. Kita seolah nggak punya waktu untuk hal lain, bener nggak? Nah, tokoh utama yang merasakan hilangnya waktu ini, dia malah ngerasa bahwa dirinya bebas dari kekangan duniawi. Maksud aku dari waktu ini bukan waktu yang gimana ya, maksudnya itu waktu jam. Jadi ketika kita punya jam nih, jam 24 jam sehari, kita akan ngitung dari jam 8 sampai jam 5 sore berarti kerja. Jam 5 sore mandi sampai jam 6 makan malam, terus tiba-tiba nggak ada waktu aja buat hobi atau sesimpel baca buku gitu, nggak ada waktu. Tapi ketika konsep jam itu hilang, kita tuh akan lebih bebas. Oh, ini nih pagi aku bangun. Udah pagi, oh matahari udah sore. Ya udah, tapi kita bebas gitu, nggak terikat yang aduh 1 jam lagi nih kelar nih. Aduh 1 jam lagi udah aku harus jemput anak nih. Aduh 1 jam lagi ini deadline-nya nih. Jadi nggak begitu. Begitulah apa yang mau disampaikan si penulis tuh kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, balik lagi ya. Jadi ketika si tokoh utama ini merasakan hilangnya konsep jam atau konsep waktu, dia merasa bahwa dirinya itu bebas dari kekangan duniawi, menikmati hari-harinya tanpa harus ngelihat jam, dan fokus ngobrol serta bermain dengan kucing kesayangannya. Jadi kita akan lebih bebas lagi. Tapi bisa kita simpulkan ya, kan hidup itu sederhana, yang bikin rumit kan manusianya sendiri ya kan. Ketika waktu udah lama berlalu, kita amit-amitnya nih terkena penyakit mematikan, barulah kita mikir kayak ternyata kita udah nggak ada waktu lagi ya, kita udah nggak punya waktu lagi ya. Terus selama ini kita kemana aja? Nah yang keempat nih, kucing. Secara umum ini bisa dikaitkan dengan hal-hal yang paling berharga di hidup kita. Contohnya keluarga, pasangan, ataupun sahabat. Nah, ketika kita berada di satu titik untuk menghilangkan hal tersebut, kenangan apa yang mungkin kita ingat dan seberapa berharganya itu bagi kita? Dalam novel ini, kucing menjadi pemicu kebahagiaan keluarga si tokoh utama.
Nah, di titik ini tokoh utama barulah menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga yang harus dipertahankan daripada egonya sendiri, yaitu keluarga. Ini ada quote yang cukup menarik. Pada saat yang benar-benar terakhir, kamu menyadari siapa yang bermakna besar dan apa yang berharga tak ada duanya bagimu, sehingga dapat mengetahui betapa indahnya hidup di dunia ini. Setelah 1 kali putaran berkeliling dunia, kamu melihat dunia dari sudut pandang yang baru dan sadar bahwa meskipun dunia itu terdiri dari hari-hari yang membosankan, tetap indah lebih dari cukup. Ini yang ngomong si iblis. Jadi bisa disimpulkan ya dari quote ini aja bahwa seburuk-buruknya hidup kita pasti ada hal indah yang bisa kita pertahankan untuk menjadi energi di hidup kita. Kenang kembali masa indah yang pernah dilalui dan jadikan itu kekuatan untuk menjalani dan melalui segala hal berat yang harus kita lalui dalam hidup ini. Kita memang hidup tuh cuma sekali ya kan, tapi tetap kita juga harus bijak dalam menyingkapi segala sesuatu dan terus melangkah ke depan. Begitu panjang banget review kali ini karena memang pembahasannya yang sedalam itu. Perenungannya memang sedalam itu gitu untuk buku ini. Jadi memang buku ini tuh bisa jadi sebuah perenungan hidup yang gak main-main ya. Karena menyadarkan kita bahwa segala sesuatu akan terasa jauh lebih berharga saat hal itu lenyap. Sesimpel tadi apa yang dihilangin ya. Pertama itu dia jam. Jam kan bukan sesuatu yang kita pegang ya. Konsep waktu itu bukan sesuatu yang kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Cuman ketika kita kehilangan itu, ternyata kita bisa menyadari hal-hal baik lainnya. Terutama keluarga ya. Jadi pesannya usahakan untuk tetap balance. Jangan sampai ketika kita menyadari bahwa hal itu memang hal yang paling berharga buat kita udah telat nih, karena besok ninggoy gitu. Ya, oke, paling sekian aja review kali ini. Untuk buku ini aku ngasih 5 bintang karena benar-benar perenungannya tuh berharga banget. Dan paling ya udah gitu aja, ini udah terlalu panjang. Thank you banget nih yang udah nontonin video ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya ya. Jadi ya walaupun novel, udah, bye-bye.